Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas, pada pertemuan ini kita sudah memasuki diskusi ke-29 dan kita akan membahas tentang biografi, konsep atau gagasan, bahkan pemikiran dari Abraham Maslow. Perlu kita ketahui semuanya, Abraham Maslow merupakan salah satu tokoh dalam ranah psikologi sebenarnya. Terkenalnya emang di ranah psikologi, bahkan dari beberapa bidang ada beberapa yang juga mengakui akan keberadaan teori-teori dari Abraham Maslow sendiri. Biografi secara ringkas, di sini saya akan menjelaskan Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York, dan meninggal pada 6 Juni 1970 di California, atau jika direnggangkan range usianya itu bisa kurang lebih 62 tahun Abraham Maslow ada di dunia, mulai dari lahir sampai meninggal. Abraham Maslow sendiri merupakan tokoh psikologi yang berasal dari Amerika. Meskipun dia asli Amerika, namun banyak orang-orang bahkan di seluruh penjuru dunia itu sudah mengakui, kan pemikiran-pemikirannya sudah banyak diakui di berbagai negara, bahkan Asia sendiri pun. Sebenarnya salah satu hal yang menjadi identitas dari Abraham Maslow adalah bahwasanya Abraham Maslow itu merupakan kelompok atau pendiri dari aliran psikologi humanistik. Nah, kan dalam psikologi itu kan ada beberapa mazhab. Yang pertama itu kan mazhab psikoanalisis Freud, mazhab kedua mazhab behavioristik, dan yang ketiga mazhab humanistiknya dari Abraham Maslow sendiri. Dalam pendidikan, Abraham Maslow sendiri sudah melakukan di berbagai universitas, khususnya di Amerika. Dia beberapa kali sudah mengenyam di beberapa institusi pendidikan seperti Cornell University, Brooklyn College, Brandeis University, dan University of Wisconsin. Jadi beberapa institusi tersebut menjadi tempat belajar Abraham Maslow selama masih hidup. Nah, sebenarnya pemikiran Abraham Maslow sendiri itu banyak dipengaruhi oleh beberapa tokoh, khususnya di bidang psikologi sendiri, terutama dipengaruhi oleh Adler, Goldstein, dan Andy Murray sendiri. Bahkan banyak pemikiran dari Abraham Maslow itu terinspirasi dari pembimbing tesis dan disertasi. Jadi pemikiran Abraham Maslow itu banyak dipengaruhi oleh sumbangan pemikiran dari pembimbing tesis bahkan disertasinya ketika masih mengenyam pendidikan. Pada tahun 1967, Asosiasi Humanis Amerika menganugerahkan gelar Humanist of the Year pada Abraham Maslow. Jadi Asosiasi Humanis Amerika itu memberikan penghargaan pada Abraham Maslow berupa Humanist of the Year, jadi gelar humanistik, karena perannya yang dalam aliran-aliran psikologi humanistik sendiri cukup besar dari pemikiran Maslow sendiri. Di sini saya akan menjelaskan dua hal tentang Maslow. Yang pertama tentang psikologi.
beberapa gagasan atau konsep utama dari Abraham Maslow itu di sini saya membagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama tentang pemikirannya tentang bagaimana dia membangun aliran psikologi humanistik, dan yang kedua yakni tentang bagaimana hierarki kebutuhan yang digagas oleh Maslow, dan kemudian sampai hari ini masih menjadi fondasi keilmuan bagi kita semuanya, tidak hanya dalam bidang psikologi namun juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Ada yang punya paham betul? Di sini. Nah, dalam psikologi humanistik ini sebenarnya psikologi humanistik ini hampir mirip dengan eksistensialisme. Nah, itu eksistensialisme dalam filsafat itu kan banyak, seperti Sartre, Kierkegaard, ada juga Martin Buber, ada juga sama Albert Camus dan lain-lain. Sebenarnya jika dikalkulasikan, jika diasosiasikan, Abraham Maslow, pemikiran Abraham Maslow yang terkait psikologi humanistik itu bisa disejajarkan dengan beberapa aliran eksistensialisme dalam filsafat. Sepertinya sama, seharusnya sama, namun karena berhubung Abraham Maslow lebih intens dalam bidang psikologi, jadi humanistiknya Maslow ini lebih eksistensialisnya Maslow ini lebih condong pada arah psikologi. Kalau yang aliran eksistensialisme yang lain kan itu lebih condong ke filsafat, namun punya Maslow sendiri ini lebih condong pada psikologi. Nah, dalam aliran ini Maslow mengatakan bahwasanya setiap orang atau setiap individu itu memiliki potensi. Jadi setiap individu menurut Maslow itu sebenarnya memiliki potensi, dan itu yang membuat setiap manusia itu unik. Jadi apa ya? Setiap individu itu dari segi pemahaman dalam memandang individu atau manusia itu antara aliran eksistensialisme dalam filsafat dengan psikologi humanistik itu sama, tidak ada bedanya. Sama-sama menganggap bahwasanya manusia itu sebagai makhluk yang unik dan memiliki potensi sejarah. Jadi manusia itu bisa membuat apapun yang ada di dalam dunia sendiri tanpa ada aturan-aturan. Itu pemikiran humanistik secara radikal. Karena jika kan banyak juga aliran yang bertentangan atau aliran-aliran yang kontra dengan humanistik, seperti halnya aliran dalam kuantitatif itu kan yang menganggap bahwasanya mereka tidak memandang individu secara keseluruhan, namun sebagai sebuah organisasi. Itu dalam pemikiran Maslow itu memandang bahwasanya individu itu merupakan suatu kesatuan yang sangat unik dan memiliki potensi dari apa-apa yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya yang paling mempengaruhi pemikiran Maslow dalam psikologi humanistik sendiri, potensi dalam diri individu. Itu gambaran umum tentang psikologi humanistik atau tentang aliran eksistensialisme. Nah, mungkin teman-teman nanti jika ada yang meneliti kualitatif, ini mungkin paradigma basisnya, maksudnya grand paradigmanya itu pasti mengikuti humanistik, kerangka humanistik. Siapapun aliran kualitatif itu pasti menggunakan kerangka humanistik, karena pada dasarnya kualitatif itu kan memandang seseorang itu secara keseluruhan, jadi unik, lebih pada bagaimana pengalaman seseorang diidentifikasikan seperti itu. Itu sama halnya dengan mereka harus menggunakan analisis ini, psikologi humanistik atau eksistensialisme, karena sama-sama memandang individu secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Itu gambaran singkat dari pemahaman pertama tentang psikologi humanistiknya Abraham Maslow. Kemudian
Dan saya akan membahas tentang teori pokok atau teori primer atau biasa disebut dengan teori utama dari Abraham Maslow sendiri, yakni Dasar Needs. Hierarki kebutuhan. Jadi di sini Maslow membagi kebutuhan manusia itu menjadi beberapa hal. Jadi ini saya akan gambarkan. Iya. Iya kan? Abraham M. Maslow. Nah, ini beberapa, menurut Maslow kan ini ada beberapa kebutuhan manusia, yang mana kebutuhan ini harus terpenuhi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah, nah ini Maslow menggambarkan bentuk piramida seperti ini. Bentuk piramida ini ada bisa dipahami oleh para pembaca pernah menurut Maslow. Piramida seperti ini itu ia gambarkan sebagai kebutuhan yang paling dasar dimulai dari awal. Kebutuhan paling dasar sehingga naik sehingga mencapai aktualisasi diri. Nah, menurut Maslow sendiri, kebutuhan manusia yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis, seperti halnya makan, minum, tidur, udara bernapas, bahkan seperti kebutuhan seksual pun juga masuk dalam fisiologis, kebutuhan dasar. Jadi karya Maslow, karya Maslow itu sebelum naik terus
harus terpenuhi dulu. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis tersebut sudah terpenuhi, kemudian seseorang itu harus membutuhkan rasa aman, safety, rasa aman. Jadi setelah manusia memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur atau sebagainya, kemudian manusia itu juga bertahap pada kebutuhan selanjutnya, yakni kebutuhan rasa aman. Seperti halnya, seperti ini kan. Ini kan simposium memiliki sekretariat sendiri. Ini merupakan salah satu bentuk kebutuhan kita agar terasa aman dari udara, agar terasa aman dari siapa atau lain sebagainya kan gitu. Kita membentuk ini kan tujuannya apa dong? Tujuan kita membentuk sekret ini apa? Hah? Terwadahi. Terus apa lagi? Kenyamanan. Apalagi ada lagi? Dan tentunya kan kita membentuk ini kan agar bisa fasilitasi kita semuanya, dan juga agar terhindar misalnya dari kepanasan. Karena sebenarnya panas ini kan bisa membuat kita kan gak enak kulit. Nah, ini bagaimana kita menciptakan wadah atau tempat sehingga kita merasa aman dari udara yang menyengat kulit kita. Ini sebenarnya membentuk basecamp seperti ini merupakan salah satu kebutuhan kita untuk memiliki keamanan. Misalnya rasa aman ini juga bisa dipenuhi dengan kita memiliki rumah. Kan sebenarnya tujuan dari orang punya rumah itu apa? Kan untuk berlindung dari hewan buas. Secara filosofis ya, tempat tinggal itu kan berlindung dari hewan buas, berlindung dari panas, berlindung atau dari kedinginan atau lain sebagainya. Jadi salah satu bentuk contoh dari kebutuhan kita sebagai manusia untuk memiliki rasa aman. Dan bahkan juga contohnya juga ada seperti kita membeli sepeda, itu kan merupakan salah satu bentuk rasa aman juga. Kebutuhan kita untuk agar diri kita tidak kecelakaan di jalan, agar terhindar dari panah atau lain sebagainya. Itu merupakan beberapa contoh dari bagaimana kita memfasilitasi diri kita agar dapat memenuhi rasa aman sebagai manusia. Selanjutnya ada kebutuhan untuk penerimaan dan kasih sayang. Nah, sebenarnya ini merupakan salah satu kebutuhan kita setelah kita dapat memenuhi kebutuhan fisiologis dan rasa aman tadi. Kemudian kita beranjak pada kebutuhan selanjutnya, ini kebutuhan akan penerimaan dan kasih sayang. Sebenarnya pada tahap ini kita sebagai manusia membutuhkan penerimaan dari orang lain. Nah, misalnya di dalam forum ini kan, itu kita pasti membutuhkan agar kita dianggap lah gitu, meskipun tidak dihargai, tidaknya dianggap lah, kan gitu kan. Itu kita pasti membutuhkan. Ini ada di tahap ketiga. Dan juga kasih sayang. Nah, misalnya yang baru pacaran kasmaran itu kan, kenapa kok kita memutuskan untuk pacaran? Seperti Firman ini kan ya. Iya. Tidak kan? Tidak apa aja tuh. Kalau menurut Mas Bro itu merupakan kebutuhan manusia ketiga, pertengahan. Dan itu wajib terpenuhi. Tidak juga. Pasti di sini pasti ada apa namanya? Pasti membutuhkan rasa kasih sayang. Nah, dan ini yang perlu menjadi perhatian kita. Yang dimaksud kasih sayang di sini tidak hanya dari pacar, namun juga bisa dari teman, keluarga, orang tua. Jadi meskipun kan ada kan tipikal orang yang tidak ingin memiliki hubungan dengan pasangan, seperti hanya AA ini kan tidak ingin apa namanya, tidak terlalu suka hubungan dengan lawan jenis. Nah, ini kan berarti Mas AA ini tidak membutuhkan rasa sayang.
karena beliau juga saya yakin pasti membutuhkan rasa kasih sayang dari teman seperti kita anak simposium, adiknya utama atau kader orang tua. Pasti ada, pasti ingin dikasih hati sayang oleh orang tua. Jadi itu yang perlu kita, intinya itu yang perlu kita bahwa itu kebutuhan kita untuk mendapatkan kasih sayang tidak hanya tidak melulu dari pacar atau tidak melulu dari istri, tapi juga dari orang-orang terdekat, kelompok, saudara, orang tua, atau tetangga gitu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tahap kebutuhan untuk mendapatkan penerimaan dan kasih sayang itu sudah terpenuhi, manusia tersebut akan beranjak pada kebutuhan selanjutnya, yakni kebutuhan self esteem. Nah, atau harga diri, kebutuhan akan harga diri. Jadi pada tahap ini setiap individu itu membutuhkan penghormatan dari orang lain. Terkadang kita benci dengan orang-orang yang wah ini sok pengen dihargai, kok caper cari perhatian untuk diperhatikan atau sebagainya. Itu sebenarnya wajar kalau menurut Mas Bro. Karena setiap orang itu pasti membutuhkan seperti itu. Itu menurut Mas Bro. Jadi ya meskipun sebenarnya mungkin di lingkungan kita hal-hal seperti itu sudah agak merepet-repet etika ya. Namun kalau menurut saya sendiri, ilmuwan sendiri atau khususnya menurut perspektifnya Mas Bro, hal itu wajar. Karena dalam teorinya Mas Bro ini memandang individu secara keseluruhan, baik itu buruk ataupun baik sekalipun. Jadi wajar. Misalnya si A ingin dihargai oleh teman-temannya, ingin dipuji, itu merupakan kebutuhan. Setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan seperti itu. Wah, dan bullshit kalau memang misalnya ada orang-orang biasanya apa sudah saya kan nggak mau dipuji ya, kan ada orang seperti itu sebenarnya bullshit kalau katanya Abraham Maslow. Meskipun bilang kayak gitu, orang tersebut pasti ingin dihargai oleh orang sekitar, pasti itu. Entah itu dihargai, entah itu untuk dipuji atau lain sebagainya, itu masuk karena ini rekognisi untuk dihargai, penghargaan. Jadi seperti itu. Nah, setelah kebutuhan untuk dihargai ini sudah terpenuhi, Mas Toro itu kemudian menganggap bahwasanya setelah 4 kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, orang tersebut akan mencapai aktualisasi. Ini merupakan puncak dari apa ya? Puncak dari eksistensi manusia. Itu ada di aktualisasi diri. Maslow memandang bahwasanya ketika orang akan mencapai tahap ini, orang akan cenderung memiliki aktualisasi diri ketika dia sudah memenuhi saat ini. Ini sudah terpenuhi semuanya. Baru kemudian orang tersebut akan masuk ke dalam fase aktualisasi diri. Nah, sebenarnya karakteristik pada aktualisasi diri sebenarnya banyak. Dan nggak mungkin saya tuliskan di sini, saya akan bacakan saja. Nah, di sini aktualisasi diri menurut Maslow terdiri dari beberapa karakteristik. Yang pertama, kebenaran, kebaikan, keindahan, kecantikan, kesatuan, dikotomi transendensi, berkehidupan, keunikan, kesempurnaan, keniscayaan, penyelesaian, keadilan, keteraturan, kesederhanaan, kekayaan, bermain, mencukupi diri sendiri, dan hal-hal baik lainnya. Nah, itu merupakan beberapa karakteristik dari orang yang sudah memiliki aktualisasi diri. Nah, celakanya ketika kita sudah masuk ke dalam ranah kebutuhan, masuk ke dalam ranah aktualisasi diri kita, namun itu ada beberapa hal yang mungkin bisa merusak diri seseorang. Seseorang itu cenderung akan mengalami beberapa hal yang Maslow sendiri dianggapnya sebagai metapatologis. Seperti halnya jika dia gagal dalam aktualisasi diri, kalau kata Maslow itu
orang cenderung akan mengalami apatisme, kebosanan, putus asa, tidak memiliki daya untuk hidup dan sebagainya. Jadi itu intinya aktualisasi diri ini bukan berarti proses puncak yang sebenarnya menurut Mas Bro, namun di sini masih ada hal positif dan negatifnya. Jika sukses, dia akan masuk ke ranah positif yang saya sebutkan tadi, kebaikan atau lain sebagainya. Namun jika dia gagal, dia akan mengalami patologis, hal-hal yang bersifat patologis dan psikologi itu, seperti rasa putus asa, kurang bergairah dalam menjalankan hidup atau orang-orang yang bunuh diri itu kan sudah masuk ke ranah ini, putus asa, tidak memiliki gairah hidup dan seperti itu. Nah, ini sebenarnya teori utama dari Abraham Maslow sendiri, 5 poin. Nah, selanjutnya berhubung kita kan sebagai ilmuwan kan menganggap bahwasanya ilmu itu dinamis, bisa berubah-ubah. Nah, kemudian bisa berubah-ubah dan bahkan teori Maslow sendiri ini pun itu bahkan bisa dinamis juga, bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Kalau nggak salah ini diciptakan oleh Maslow itu tahun 1943 kalau nggak salah. Namun seiring dengan Indonesia merdeka. Iya, sudah berapa tahun? Sekitar 70-an tahun lah gitu. Namun seiring perkembangan zaman dan seiring perkembangan keilmuan juga yang cenderung semakin hari semakin modern dan semakin banyak temuan-temuan lain. Kemudian teori Maslow ini mengalami beberapa revisi. Sebenarnya revisinya bukan menyalahkan sebenarnya, tapi lebih menambahkan. Oh, yang tentang juga. Corona ini semua. Nah, jadi yang sebelumnya teori Maslow ini hanya 5 tahap kebutuhan. Kemudian berangsur-angsur oleh penulisnya sendiri itu dilakukan revisi dengan cara oh iya ternyata pemikirannya Maslow itu kurang ini. Kemudian berdasarkan hasil kesepakatan secara saintis ada beberapa orang yang menganggap bahwasanya teori Maslow itu perlu ditambahkan. Yang pertama ditambahkan di tahap ini setelah self esteem, setelah kebutuhan pengakuan tadi, kemudian beranjak pada kalau menurut orang yang revisi setelah seseorang membutuhkan kebutuhan akan pengakuan, seseorang itu tidak lantas langsung menuju aktualisasi diri, namun masuk ke dalam tahap selanjutnya yakni kebutuhan untuk mengetahui dan memahami. Nah, seperti halnya kita sini sebenarnya tujuannya apa? Ikut diskusi pada hari ini tidak lain pasti untuk mendapatkan informasi untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya tentang teorinya Maslow. Oh ya, saya ingin memahami teorinya Maslow, makanya saya hadir ke dalam diskusi. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan menurut penulisnya Maslow sendiri, dan itu kebutuhan tersebut tidak perlu diremehkan, yakni kebutuhan untuk mengetahui dan memahami. Jadi seperti itu. Karena seiring semakin bertambahnya waktu, seseorang cenderung memandang manusia itu tidak hanya sebagai satu kesatuan yang unik, namun juga sebagai satu kesatuan yang haus akan pengetahuan. Jadi
berdasarkan pengalaman atau kesadaran tersebut, kemudian ditambahkan kebutuhan untuk mengetahui dan memahami. Mungkin di sini saya tanya pada teman-teman yang mungkin yang nggak punya kebutuhan untuk mengetahui dan memahami siapa sih? Karena butuh nggak itu. Mungkin ada yang nggak butuh di sini siapa? Yang nggak butuh nggak mungkin hadir. Hah? Oh iya nggak butuh hadir. Butuh nggak di sini? Iya. Yang nggak butuh nggak Yang nggak butuh pasti nggak butuh. Jadi saya yakin di sini semuanya akan memiliki kebutuhan untuk mengetahui dan memahami. Nah, setelah tahap ini kita akan masuk ke dalam fase estetik. Jadi Iya sih. dalam ranah ini kita sebagai manusia cenderung memiliki kebutuhan untuk melihat lingkungan sekitar yang indah-indah lah seperti itu. Misalnya kita pergi ke pantai gitu kan. Itu kebutuhan juga kata statusnya Mas Lu, kata Lihat cewek, lihat cewek itu masuk ke dalam ini. Intinya dalam tahap ini kebutuhan berarti. kebutuhan. Jadi dalam tahap ini kita membutuhkan akan keindahan. Refleksinya gitu. Entah itu mungkin persepsi Firman sendiri, indah itu adalah wajah seorang wanita yang gitu. Iya. Itu masuk ke sini. Atau mungkin ada yang teman-teman yang suka main ke pantai atau ke gunung kan gitu. Mungkin mereka memandang keindahan itu hanya ada di puncak gunung. Itu masuk ke sini. Mereka itu pasti butuh. Wah, saya ingin tahu yang indah-indah. Ayo kita ke pantai di gunung. Nah, ini masuk dalam tanah ini. Keindahan. Kalau kata orang-orang itu kan, kalau kata orang-orang milenial itu vitamin C, C ya. Vitamin C. Nah, jadi setelah tahap tersebut sudah terpenuhi, menurut penerus Maslow sendiri itu kita akan beranjak pada aktualisasi diri yang sesuai dengan apa yang dikatakan Maslow tadi. Kita sudah dibahas tadi. Nah, namun menurut penerus Maslow ini sendiri, aktualisasi diri itu bukan tahap terakhir, karena masih ada tahap terakhir yang sebenarnya harus kita penuhi, yakni transendental. Jadi kan kalau menurut Maslow tadi tahap terakhir adalah aktualisasi diri. Kalau kata orang-orang yang merevisi teorinya Maslow itu sebenarnya tahap terakhir adalah transendental. Itu bagaimana kita masuk ke dalam fase apa lagi ya? Fase tentang kebatinan. Itu hubungannya sudah dengan selain di atas. Teologi. Kalau transendental ini, ya mungkin ini juga diusulkan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang juga menganggap bahwasanya agama itu menjadi faktor penentu seseorang dalam hidup. Jadi transendental kemudian dimasukkan pada puncak dari kebutuhan manusia sendiri. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya 4 poin ini merupakan ini merupakan kebutuhan utama dan harus terpenuhi. Itu menurut Maslow. Wajib dipenuhi, karena jika salah satunya tidak terpenuhi, itu susah untuk masuk ke kebutuhan selanjutnya. Jadi itu menurut Abraham Maslow sendiri. Namun lagi-lagi kita tergantung kita tetap menggunakan teori versi Maslow atau versi penerus-penerusnya Maslow. Kalau menurut Maslow tadi kan ada 5, psikologi, rasa aman, saya, pengakuan, dan aktualisasi diri. Namun ini yang terbaru dari beberapa tokoh penerus yang merevisi teori-teorinya Maslow sendiri. Ada penambahan kebutuhan mengetahui, estetik, keindahan, dan juga transendental sebagai puncak dari segala kebutuhan Maslow. Jadi seperti itu. Hah? Oh iya, gak apa-apa. Kenapa Maslow itu latar belakangnya apa faktor Maslow itu motivasinya menaruh rasa aman sebelum penerimaan dan kasih sayang?
di hierarkinya kan rasa aman duluan kan. Iya, sama dulu. Kenapa nggak ditaruh di setelah kasih sayang aja? Karena kasih sayang baru aman. Karena pada dasarnya Sayangnya dulu baru aman. rasa aman ini mencakup apa ya? Ini kebutuhan primer menurut Maslow yang paling utama setelah fisiologi. Karena untuk hidup pun sebelum kita mendapatkan kasih sayang, kita harus menjaga tubuh kita. Misalnya kan, kenapa kalau rasa aman kita harus lebih dahulu? Karena contohnya kecilnya ya. Iya. Ketika kita tidak aman, dalam artian misalnya kita hidup di tengah hutan, misalnya ya. Misalnya kita hidup di tengah hutan dan itu banyak binatang buas. Nah, dan ketika banyak binatang buas, kita tidak memiliki rasa aman, misalnya kita tidak memiliki rumah. Jangankan untuk dikasihani, jangankan untuk mendapatkan rasa kasih sayang, untuk hidup pun dia masih membutuhkan. Orang-orang seperti itu akan memandang bahwa kasih sayang itu terakhiran setelah ini aja, karena rumah menurut saya yang paling penting sekarang ini. Jadi seperti itu. Iya mungkin itu kan realitas yang terjadi pada Maslow dulu. Mungkin karena latar belakang enggak, situasi pada saat itu kan agak rumit. Nah, juga perlu dipikirkan kan, juga terjadi perang dunia kan ya. Mungkin kan. Tapi realitasnya sekarang itu rata-rata kan kasih sayang dulu baru rasa aman. Dia rela tidak aman demi memenuhi rasa kasih sayangnya. Kan Oh iya kan? nah itu konyol. Contoh kayak gini ya. Nah, kita itu setelah fisiologis ya, Nah, kita pacaran itu kan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis kan. Ini dalam kasus ya. pacaran, enggak pacaran masuk ke sini. Enggak, Mas. Apa awalnya prosesnya? Karena ada kebutuhan fisiologis. Apa fisiologisnya? Yang di situ yang dijelaskan tadi. Enggak, maksudnya dalam fenomena pacaran itu apa kebutuhan fisiologis? Butuh ngasih Menurutmu? makan biar diterima kan Pak. Kan biasanya orang pacaran kan karena apa? Ada lapona, ada mengisi kekosongan, iya kan? Dan pertama Aku kan banyak kata. Jangan marah. Kami banyak yang aku punya. dia untuk mengisi kekosongan kan kayak gitu. Nah, Baru yang kedua, dia tidak membutuhkan rasa aman, dia membutuhkan kasih sayang mesti. Baru rasa aman. Artinya setelah diapa-apain aja kan kayak gitu kan. Sama yang enggak kan yang cowok ya sama yang cewek itu diperkosa ya. Yang sekali-kali kan cowok jadi korban. Loh, dia kan kasih sayang kalau yang dibutuhkan, bukan rasa aman. Aman atau tidaknya kan nggak dipikirkan. kan seperti itu kan bukan masuk ke kasih sayang sebenarnya. Kalau seperti yang fenomenanya seperti pemerkosaan tadi kan, itu masuk fisiologis tuh, kebutuhan seksual. Jadi sebelum masuk ke ranah rasa aman dan kasih sayang, itu sudah masuk ke ranah fisiologis terlebih dahulu, kebutuhan dasar. Iya. Dan enggak kan mestinya kan habis fisiologis itu kan mestinya kasih sayang. Bahwa baru rasa aman itu biasanya kebutuhan hierarki kan realitas yang sekarang. Kayak Enggak, gitu. fenomenanya aja. Saya berikan contoh yang sekiranya mencakup 3 kebutuhan itu. Nah, Nah, Banyak ya sayang. itu kan kayak gini. Itu masuk. Kita pacaran hanya untuk seks. ah, Iya kan? Pola pikir kita kan pacaran hanya untuk seks. Kemudian itu kebutuhan fisiologis. Nah, dari seks yang kita berikan itu adalah pasti kasih sayang. Kalau dikaitkan punya Naomi Wolf yang kemarin tentang vagina, Kebutuhan. dia kan Seks adalah kebutuhan. dia kan maksudnya setelah pasti kasih sayang rasa aman itu nomor 9 kayaknya. Yang penting dulu seks dulu tercapai, kemudian kasih sayang apa? Bahasa sekarang itu foreplay apa? Saya masih 12 tahun. Jangan coba Umur. artinya kan kreasi kalau kan kreasi ya. Nah, itu di penerimaan dan kasih sayang. Baru soal rasa aman itu terakhir.
Kalau menurut saya nggak begitu, Kak. Nah, Karena mungkin pandangan Abraham Maslow itu menteorikan seperti ini pada saat keadaan desak, Darurat. darurat. Bukan pada saat dipoles-poles karena butuh-butuh apa, tapi pada keadaan darurat memang itu yang dibutuhkan yang pertama kali. Karena ketika dipoles itu sudah tidak murni lagi. Seperti itu. Kebutuhannya ya Ajarannya itu. enggak. Yang dipoles Lah. apa? Maksudnya dipoles itu ingin yang lain roba, bukan dalam keadaan memang desak, memang saya butuh ini yang pertama kali. Dan berarti jika itu sudah terpenuhi, mungkin yang katanya Kak An tadi yang cari cewek lah, cari kasih sayang lah, itu mungkin sudah merasa aman. Karena mentah aman, Berarti fisiologi. aku cari aman gitu. Romodus romonnya. Saya rela tidak bukan mendapatkan rasa kasih sayang, romodus kan. Coba kita dari rapor. Rombongan di atas. Tahu. Ada yang menanggapi lagi? Saya nanya kan, nanya lain. Sebentar. Saya kan nanti Saya akan memberikan respon. Iya, iya, gitu. Nanti. Saya mau nanya nanti di akhir. Oh, siap. Sebenarnya Lanjut, lanjut, Pak. fenomena yang dijelaskan oleh Mas Aan tadi menurut saya keliru karena itu menjabarkan realitas kita saat ini. Karena pada dasarnya gini, jika kita integrasikan dengan fenomena yang tadi disampaikan seperti fenomena pacaran. Oke, pertama misalnya dalam pacaran seseorang itu ingin mencapai kebutuhan seksual, itu sudah masuk fisiologi. Nah, misalnya dia mencari kebutuhan seksual dengan cara merkosa tadi, itu misalnya. Namun kemudian sang laki-laki ataupun perempuan itu pasti masuk ke dalam rasa aman. Buruk. Loh, kok bisa? Karena ketika mereka sudah ngapa-ngapain atau setelah diperkosa, laki-laki ataupun perempuan itu pasti sama-sama menjaga dirinya agar aman untuk diketahui dari lingkungan sekitarnya, itu pasti. Baru kemudian setelah mereka jangan bilang-bilang ke siapapun ini ya apa yang sudah kita lakukan, jangan sampai ketahuan siapapun. Nah itu sudah masuk rasa aman. Itu pasti sudah masuk ke itu setelah Benar, ya. ngapa-ngapain pasti. Iya. Nggak mungkin bisa. Nah baru kemudian mau berlanjutkan kasih sayang atau enggak itu terserah orangnya. Karena pada dasarnya ini bukan berarti harus merunut semuanya seperti ini. Namun kata Mas itu dinamis, bisa berubah-ubah. Namun umumnya kebutuhan manusia itu naik mulai dari fisiologi sampai ke atas. Seandainya di akar kan kebutuhan fisiologis itu lebih mendekat pada kebutuhan kasih sayang. Beda sendiri dengan acceptance. Maksudnya setelah butuh seksual, orang butuh seks karena dia butuh kasih sayang. Enggak, beda. Enggak. Itu beda Beda. Pak. Kebutuhan itu kebutuhan ini kayak makan gitu mas. Nah, Tapi gitu. kan kalau seks kan bisa puasa gitu, sama kayak makan. Itu kan kalau makan harus makan. Gimana ya? Bisa buat lagi juga. Tapi Kebutuhan wajib. kalau Berarti beda ya kasih sayang sama seks. kebutuhan Beda. seksual. Iya memang beda. Loh, katanya tadi sama. Loh enggak, lebih mendekati orang butuh seks karena dia juga Aktualisasi kasih sayangnya. kebutuhan enggak, fisik. karena dia apa? Aktivitas fisik. Memiliki Karena apa? kebutuhan kasih sayang. Enggak. Enggak mas. Enggak, karena cinta atau kasih sayang itu modus. Sana itu dulus. Siapa lagi? Simple. Enggak, kan orang butuh seks karena butuh kasih sayang. Coba kita lagi aja. Seks itu sebenarnya kebutuhan raga apa kebutuhan jiwa? Apa? Seks itu kebutuhan raga apa kebutuhan jiwa? Raga. Jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Karena kalau berbicara nanti misalnya seks itu juga kebutuhan jiwa, maka sebenarnya kasih sayang juga kebutuhan jiwa. Lah, ini kan bicara kebutuhan psikis. Kebutuhan seseorang. Iya. Baik itu secara Pribadi. Self iya. Kamu butuh apa? Kan kalau orang Sangat fisik. di pekerja seks itu mas kayak perempuan Kayak yang di jadi PSK. lacur lah. Iya, itu kan nggak pakai kasih sayang, nggak ada cintanya. Nah. Malah mereka nggak merasakan Karena apa-apa. dia gak butuh seks sebenarnya, butuh uangnya. Bahkan mereka tidak merasakan apa-apa. Jadi makanya
Kalau nggak Jadi- butuh seks, nggak butuh kasih sayang. Makanya apa? Dia mau tidak mau cuma ada istilah yang dinikmati aja wes. Memuaskan kebutuhan laki-laki. Enggak, dia untuk mendapat isi perut. Dengan uang. Iya. Apa yang ditanya Bang Winda? Nanti aja. Sudah ya? Sudah. lah. Mbak Winda nggak jadi? Nah, sudah. Eh, Selesai sudah. Ngobrolin aja. Contohnya begini kak. Itu kan Mas Lo bikin piramid seperti itu, jadi gratis. Saya nanyanya kenapa harus betul-betul seperti itu. Padahal kebutuhan fisiologi itu tidak akan pernah selesai. Maksudnya begini, kalau misalnya ada tangga, fisiologi dianggap selesai. Padahal ini semuanya ini berjalan beriringan. Ada masa kita butuh fisiologis, ada masa kita butuh rasa aman. Jadi semuanya berjalan beriringan, bukan berarti setelah fisiologis itu selesai baru naik tingkat. Itu maksudnya masuk seperti apa? Itu juga menurut saya, kalau dulu menurut maksudnya yang tadi dicontohin Kak Kaki, misalnya membutuhkan rumah dan lain sebagainya. Tapi faktanya, misalnya kita lahir sudah memiliki rumah, bisa jadi nanti rasa aman itu ada sudah selesai gitu. Tapi kebutuhan fisik nggak selesai. Bisa jadi kan ada pergeseran nggak tetap kayak gitu. Menurut saya itu perlu dirubah. Sebenarnya pertanyaan ke satu dan kedua berbeda. Intinya Ya, sama tadi saya Kak. Hierarki. intinya tidak perlu hierarki lah kalau Iya, semuanya beriringan. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya Maslow membuat teori seperti ini sebagai respon dari beberapa teori sebelumnya, karena teori-teori sebelumnya itu mereka melakukan uji coba untuk menggali data untuk menemukan sebuah konsep teori. Itu mereka uji cobanya pada hewan. Itu kalau ilmuwan dulu itu kan seperti halnya uji coba ini apa namanya, punishment reward, itu kan sebelum kita terapkan dalam ranah pendidikan. Sekarang kan paling ramai di pendidikan itu. Sebelum diterapkan dalam ranah pendidikan, para ilmuwan dulu itu menerapkan pertama kali itu pada hewan. Itu masuk ke dalam aliran Darwinisme. Nanti ada teorinya Skinner sama Pavlov itu sebelum sekarang itu uji coba awal atas tentunya konsep tersebut diuji cobakan kepada hewan. Nah, namun Maslow sendiri ini merasa prihatin loh, kok bisa ilmu itu dihasilkan dari uji coba itu? Padahal kan subjeknya kan berbeda, itu kata Maslow. Nah, kemudian Maslow itu melakukan uji coba untuk menghasilkan teori ini dengan melakukan uji coba terhadap beberapa figur-figur penting seperti Abraham Lincoln, Spinoza, Abraham Lincoln mantan presiden Amerika, itu beberapa tokoh yang menjadi uji coba atau subjek untuk menghasilkan teori ini. Jadi teori ini dihasilkan dari uji coba atau penelitian terhadap manusia, bukan terhadap hewan. Nah, ketika awal penemuannya, di situ Maslow menemukan bahwasanya dari beberapa tokoh tersebut, jika diasosiasikan, jika dikooperatifkan, itu bentuknya runut seperti ini. Nah, itu menurut Maslow. Itu bentuknya merunut seperti ini, namun kemudian setelah di akhir-akhir hayat hidupnya atau bahkan ketika konsepnya ini sudah berjalan beberapa lama, Maslow menyadari bahwasanya memang ini merupakan paten, maksudnya gambaran agar kita bisa memiliki pedoman melihat kebutuhan manusia hidup. Namun lagi-lagi kata Maslow itu kita harus melihat kondisi lingkungan dan faktor individu sendiri. Oleh karena itu Maslow kemudian menganggap bahwasanya tidak, jadi tidak harus runut sekarang, itu dinamis karena pada dasarnya manusia itu unik dan juga faktor lingkungan juga mempengaruhi. Kan faktor lingkungan itu kan aliran Darwinisme. Dulu Maslow itu sebelum konsen di psikologi humanistik itu mempelajari psikoanalisis dan behavioristik. Jadi maka dari itu sampai sekarang kan Maslow masih memandang bahwa faktor lingkungan juga dapat berpengaruh dalam bagaimana seseorang memiliki kebutuhan tersebut. Dan menurut Maslow teorinya ini masih dinamis, kan bisa set esteem dulu kebutuhan orang tersebut. Atau dalam kondisi tertentu seseorang sudah punya ini, namun tidak perlu rasa aman, langsung kasih sayang, itu juga ada, juga bisa. Dan bahkan sebenarnya kata Maslow bisa mencakup semuanya, namun urutannya berbeda, itu juga bisa. Itu dinamis kata Maslow. Terus juga, apakah nanti kan ini kan ada piramida tegak, ada piramida tegak. Apakah maksud Maslow itu piramida tegak itu menentukan kadarnya, misalnya kadar fisiologis itu lebih banyak kadarnya, atau setelah itu rasa aman? Jadi kan ada maksud kenapa itu piramida
piramida tegak gitu. Kenapa nggak piramida terbalik? Apakah keadaannya itu transendental kadar paling sedikit atau gimana? Nah, bahkan Sebenarnya menara gitu ya. kalau kita melihat Atau lurus aja nih? Iya, kalau menara. kita melihat secara visual ya, Ada. ini ada dua pandangan. Yang pertama kita melihat secara visual. Kalau kita melihat secara visual kan otomatis melihat dari dua. Yang pertama secara koncok dan juga sudut dan juga satunya juga melihat dari kualitas kadar ini ya kan. Kalau kata Maslow itu tidak, Maslow itu membuat klasifikasi seperti ini bukan melihat dari secara kuantitas, bukan melihat dari kadar banyak atau sedikitnya, namun melihat dari kadar puncak kemegahan kalau begini. Jadi naik, kalau kata Maslow itu naik, hierarkinya naik, bukan melihat dari kuantitas. Maksudnya, oh berarti jika ininya lebar, berarti ini yang lebih penting itu bukan. Maka dari itu Maslow membuat piramid tegak ke atas. Jadi kebutuhan yang paling penting oh Ya, mendasar. terus kalau misalkan ada hierarki kebutuhan, terus puncaknya individu seperti apa yang diidealkan Mas Lu gitu? Kalau Nah, sudah itu. sampai semua. Nah itu tadi. Nah ini kan, anggaplah ini kan menurut penerus atau pengembang dari teori. Kan kata Maslow aktualisasi sendiri paling puncak itu. Jadi itu tadi ini yang sudah saya bacakan kan. Pada ranah ketika seseorang sudah bisa sudah mencapai rasa kualitas diri ini, seseorang itu akan cenderung memiliki kreativitas, moralitas yang baik. Apa aja lagi? Saya lupa. Tapi kalau semua Freud itu kan dibalik sini juga. Lalu piramida terbalik. Iya. Nah, kalau terbalik itu berarti dari tersingkap. Berat ya. Mas begini. Freud. Sudah kamu Pak? Enggak kan Iya, puncak iya, manusia iya. fisiologis. Freud. Ya, karena gini, kalau kita ibaratkan dengan suatu bangunan, Iya. menurut Maslow, kenapa kok membentuk piramid berdiri seperti ini? Itu fisiologis, ini kebutuhan fisiologis sama halnya dengan pondasi rumah. Kalau pondasi rumah itu tidak ada, pasti rawan roboh. Itu sedikit gambaran tentang jika kita kaitkan dengan ini. Jadi selanjutnya kayak gitu. Betul. Seperti ini. Kan teori pertama itu kan lahir 1940. Kalau nggak salah tahun 43 sebelum ditambah oleh para penerus. Cuma pertanyaan saya itu Kak, kenapa transendental itu berkenaan dengan ketuhanan itu? Itu harus ada di posisi paling akhir. Karena kan kalau kita lihat organisasinya masa perang dunia kedua dan antara itu gereja itu seandainya dunia Kristen dan mungkin agamawan lain tuh gereja itu masih memiliki misi utama. Bahkan titah gereja, titah agama itu masih mendahului titah seorang raja. Lantas kenapa masih ada di posisi terakhir, paling atas? Harusnya kan bisa jadi setelah psikologis itu nanti yang dibutuhkan itu transendental. Karena terkadang orang memiliki rasa aman saat kebutuhan jiwanya itu juga dilengkapi dengan apa ya? Ada dogma yang nyerap pada jiwanya gitu. Sebenarnya transendental ini bukan kebutuhan sebenarnya, tapi merupakan puncak dari keberadaan manusia, puncak dari eksistensi manusia. Jadi jika transendental dimasukkan ke dalam ini, berarti transendental adalah kebutuhan. Namun pada dasarnya transendental sebagai tujuan dan transendental sebagai salah satu kebutuhan itu sebenarnya berbeda. Kalau sebagai kebutuhan bahkan kita memandang
memposisikan transendental sebagai kebutuhan. Bahkan dari awal kita sudah bisa memposisikan transendental sebagai kebutuhan. Misalnya faktor fisiologis. Dalam faktor fisiologi ini kita cenderung menggunakan memposisikan transendental atau kebutuhan sebagai apa penutup kita. Yaitu kita tinggal bedakan aja. Misalnya kita mencuri, makan untuk mencuri, itu kebutuhan dasar. Namun itu ditahan oleh transendental moralitas itu bisa jika transendental sebagai kebutuhan itu bisa masuk ke semua ranah dan bisa menjadi penuntun dari semuanya. Namun yang masuk di sini adalah transendental sebagai puncak. Ya. Jadi ada di Islam itu sufi ya. Nah, kalau kata para sufi itu makom puncak itu Iya makom. transendental itu bagaimana kita sudah face to face sama Tuhan. Transendental sebagai Tapi sebenarnya bisa transendental itu kalau sebelum apa kasih dua kalau pakai konsep agama ya. Tapi nah gimana? transendental sebelum fisiologis kemudian kita Jadi ada dua bawah. Kalau sebelum fisiologi itu seperti apa gambarannya? Dua transendental sama fisiologis. Makan dulu jadi. Iya. Biar mau Karena lebih baik makan dengan suara. kan kalau konsep agama bayi itu manusia itu bayi itu dari umur bayi terus semakin tua tuh umur dewasa sama kan persis kayak bayi lagi. Ini juga makanya kan pertama mesti yang dibangunkan adalah tanda dua anak. Kelas biologi itu kalau tafsir. Si dalam kandungan sudah ditanya kan dulu. Tidak harus sholat itu pada Tuhan itu. Enggak sholat pun juga. Jadi biologi saya tuh lulusan dulu butuh makan dulu baru. Kalau menurut saya itu transendental itu gak jauh-jauh sama rasa aman. Kadang orang merasa aman itu saat dengan Tuhan. Maksudnya kalau menurut saya sih teori-teorinya itu hampir sama gitu kan. Misalnya fisiologis itu hampir sama dengan estetik. Rata-rata orang kenapa orang mengejar maksudnya selain makan minum misalnya itu kan juga untuk mencapai keindahan. Juga rasa aman juga bisa dicapai dengan Jadi sebelum transendental makan tadi. dinikmati. Bisa maksudnya rasa amannya itu dengan Tuhan. Yang sama yang maksud itu ini apa namanya? Iya sama. Secara keseluruhan ini kalau yang maksud itu tidak sama sekali diiringi dengan agama sebagai penuntut. Nah itu kan kita kalau kita memahami pada zaman dahulu berbagai ilmu atau teori-teori atau gagasan itu mereka bersifat saintis dalam artian mereka tidak memandang moralitas sebagai temeng, sebagai pagar dari terciptanya suatu konsep atau gagasan baru. Oleh karena itu, ketika berbicara Maslow atau penulisnya berbicara masalah ini, itu tidak ada dari tahap pertama sampai tahap menuju terakhir. Itu tidak ada istilahnya berdasarkan agama. Misalnya Maslow di sini tidak menjelaskan bahwa saya makan itu memenuhi makan seperti apa, apakah hasil mencuri atau mencari nafkah, itu tidak dijelaskan. Makanya intinya makan menganggap intinya makan, terserah baik itu baik atau buruk secara agama terserah. Itu kalau Maslow. Karena memang kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak didasarkan atas dasar agama. Misalnya rasa aman terserah. Saya rumah dapat dari mana, intinya dapat mencuri atau lain sebagainya, penting saya aman. Saya punya tenda untuk berlindung di gunung, terserah mau dapat dari mana aja, dari mencuri, minjem, penting saya aman. Gitu. Tidak ada sama sekali kaitannya ini dengan ajaran-ajaran agama sebagai penuntut. Oh berarti kok ditarik agama? Kenapa? Ini Kenapa ada transendental ini transendental? puncak. Kalau penulis-penulis Udah ya ada. Saya udah mau habis ini. Tapi kalau ada filsuf-filsuf yang sampai ke kepercayaan ke Tuhan, berarti belum sampai ke puncak. Kan ada yang beberapa yang tidak percaya ke Berarti Tuhan. bisa dimiliki. Nah, Nah, berarti dia belum sampai puncak. Karena kan puncaknya adalah urusan dengan Tuhan. Maksudnya dengan puncak. nah tapi, nah ini juga yang menjadi perhatian yang perlu menjadi perhatian. Transendental ini ternyata memang tidak hanya dikaitkan dengan bagaimana hubungannya dengan Tuhan, tidak hanya seperti itu, namun juga lebih ke praktis. Misalnya membantu teman dengan sukarela atau istilahnya altruisme gitu. Itu juga jika itu terjadi dan juga atas dasar ajaran agama, itu sudah masuk ke dalam ranah ini.
Jadi tidak hanya pada keilahian saja, namun juga pada praktis yang disebut dengan transcendental itu. Itu transcendental. Berarti kepedulian itu masuk Itu sudah masuk. bukan aktualisasi diri. Bisa Tidak, kalau kata Mas Bro kan aktualisasi itu. Namun yang terbaru ini transcendental. nggak bisa. Karena pada dasarnya kan seiring berjalannya waktu, agama semakin di sini kan juga mendapat perhatian lebih dari kalangan masyarakat luas. Oleh karena itu mungkin itu menjadi dasar yang kemudian dilibatkannya faktor transcendental sebagai puncak dari segala kehidupan. Tapi itu nggak dikembangkan secara teori. Hah? Bagaimana sejak umur pakai umur gitu. Oh enggak. Nggak ada kayak gitu. Jadi umur Dalam keseluruhan dalam itu. Tapi sebenarnya bisa sih jika kita fokus mengintegrasikan konsep ini dalam satu fenomena. Itu sebenarnya kita bisa. Misalnya ya, apa? Misalnya kita mengacu pada teorinya Mas Raja ya, yang di mana? Iya. Ini. Misalnya Fisiologis kan? Hah? Fisiologis. Kita apa namanya? Menurut Maslow, seseorang itu wujud fisiologis sejak umur berapa? Nggak dijelaskan. Enggak dijelaskan. Apa bagaimana Freud? Enggak dijelaskan. Mas Lo enggak menjelaskan. Dan lahir. Ini secara umum dalam kehidupan. Itu secara umum dalam kehidupan. Enggak kan, kalau Freud kan lebih runtut. Hmm? Lebih runtut, ada umurnya kan. Iya, kalau Ada masalah. Kalau Mas Lo enggak. Oh jadi itu secara keseluruhan. Nah, kalau saya coba contohkan ya, saya contohkan pada teman-teman sekalian. Dalam satu fenomena itu bisa mencakup 5 kebutuhan ini. Saya ambil fenomenanya orang apa yang gampang kalau pekerjaan itu ya. Direktur utama perusahaan. Iya. Tujuan utama atau proses bentuk aktualisasi diri seorang itu mungkin menganggap bahwasanya menjadi dirut itu merupakan suatu bentuk aktualisasi dirinya. Nah baik, ini saya akan gambarkan. Nah, bagaimana proses seorang itu sehingga mencapai aktualisasi diri sebagai dirut ini, direktur utama perusahaan? Mungkin dia pertama dia harus mencapai ini, kebutuhan fisiologis dalam artian untuk menjadi seorang direktur utama itu harus otomatis memiliki ilmu yang kuat agar bagaimana nanti bisa bersosialisasi dengan rekan kerja atau sebagainya. Nah itu otomatis yang dibutuhkan apa? Itu menjaga rutinitas makan, tidur, minum atau lain sebagainya. Fisiologi itu sudah masuk fisiologi. Dan selanjutnya tidak hanya untuk menjaga tubuh saja yang kemudian agar bisa menjadi seorang direktur utama, namun juga tempat tinggal, karena kan nggak mungkin kan masa seorang direktur utama nggak memiliki tempat tinggal. Nah, itu salah satu contoh. Otomatis kemudian kebutuhan yang harus dipenuhi adalah asrama tempat tinggal. Ketika itu sudah terpenuhi, baru dapat penerimaan dan kasih sayang dari orang-orang sekitar. Misalnya kan sekarang kebanyakan orang-orang yang menjadi direktur utama atau kepala desa atau presiden atau bupati lah, itu seenggaknya mereka itu butuh yang namanya kasih sayang dari orang-orang sekitar. Penerimaan lah. Jadi orang-orang tahu bahwasanya saya ini ingin menjadi presiden, kan tahu otomatis bagaimana kebutuhan ini harus tercapai. Kasih sayang dari para partisipannya juga kan sangat menjadi nilai utama juga bagi seorang yang misalnya ingin menjadi direktur utama. Nah itu harus memenuhi kebutuhan ini, terima kasih sayang. Nah selanjutnya ini menjadi faktor terpenting lagi, kebutuhan untuk diakui. Karena pada dasarnya ketika seseorang ingin menjadi direktur utama, misalnya PT Garuda ya, itu dia pasti ingin mendapatkan pujian atau pengakuan agar naik pangkat misalnya. Agar naik pangkat itu harus mendapat pujian atau penghargaan lah gitu. Itu menjadi
kebutuhan yang harus dipenuhi yang kemudian bisa masuk kepada hak asasi diri sendiri. Itu jika kita runut dalam satu konteks fenomena pada saat itu. Namun di sini Maslow lebih pada kehidupan kita sehari-hari, tidak pada fenomena. Namun jika kita kaitkan dengan fenomena ini, ya seperti barusan itu. Jadi seperti itu. Ya, benar. Sebelum bertanya ya, saya sedikit menyambung ke pertanyaan pertama kali dari Mas Anta. Sebenarnya simpel. Kalau memang pacaran adalah lambang kasih sayang, maka PDKT adalah lambang rasa aman. Jadi mau nggak mau sebelum kita pacaran, kita ada proses PDKT, adalah lambangnya rasa aman. Kalau cewek tidak merasa aman bersama dia, otomatis dia tidak akan pacaran. Begitu. Kemudian jika pertanyaannya dilanjutkan kepada proses pacaran, ketika pacaran, apakah rasa aman bisa hilang? Bisa, kan alamiah. Apa katanya? Cinta adalah buta. Jadi apapun yang terjadi dalam pacaran, itu sangat mungkin terjadi penyimpangan hierarki. Karena konsep awalnya adalah cinta adalah buta. Semua hierarki, semua konsep bisa dilupakan gara-gara satu, cinta. Selesai. Termasuk transendental. Yes. Lanjut ya, itu sebelum pertanyaan saya begini ya, ada dua. Yang pertama, saya terkait dengan konsep dinamis dalam hierarki theory of needs. Tadi boleh jadi satu tingkat berubah menjadi tingkat lainnya, begitu pun sebaliknya. Alasannya latar belakangnya adalah karena konsep dinamis. Pertanyaan saya adalah, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi konsep dinamis? Karena begini, misalkan fisiologis adalah kebutuhan dasar tidak bisa terbantahkan, karena terbantahkan dari tadi rasa aman dan rasa kasih sayang. Contohnya secara holistik begini, misalkan dalam kita memandang satu negara, ada namanya negara Vatikan. Negara Vatikan itu tidak memiliki tentara untuk memberikan rasa aman kepada negaranya. Tapi negara itu adalah negara kasih sayang, negara salah satu negara teraman di dunia tanpa adanya tentara untuk melindungi negara. Itu kan sebenarnya kita kalau memandang secara holistik secara umum, bahwasanya dari fisiologis langsung ke kasih sayang tanpa rasa aman. Karena dalam negara tersebut sudah terciptanya aman dengan proses kasih sayang. Begitu. Itu apakah faktor agama, karena negara Vatikan adalah negara agamis, apakah faktor agama menjadi salah satu faktor konsep dinamis itu terjadi dalam hierarki kebutuhan? Dan sebutkan juga faktor-faktor lainnya dengan dengan penjelasan-penjelasan yang ringkas. Itu yang pertama, faktor-faktornya, faktor-faktor konsep dinamis dalam hierarki teori of needs. Yang kedua, tadi pertanyaan kedua mengatakan bahwasanya nggak butuh hierarki kebutuhan. Saya setuju, tapi pendekatan saya beda. Saya menggunakan pendekatan siklus, seperti misalnya konsep siklus Ibnu Khaldun tentang negara, tentang Dalwah. Bahwasanya memang kebutuhan kita itu terjadi alamiah, siklus. Karena kita lapar, kita makan, habis makan kita kenyang, lapar lagi makan, terus seperti itu. Kebutuhan kita itu secara pendekatan siklus ya. Kita sebenarnya nggak butuh hierarki. Buat apa hierarki? Toh kebutuhan kita baik yang paling dasar sampai yang paling atas itu terjadi secara siklus. Begitu. Jadi kok ngapain kita pakai hierarki? Apalagi tadi dijelaskan bahwasanya ini bisa ditukar balik, atas bisa di bawah, bawah menjadi atas, itu menunjukkan bahwasanya teori hierarki sekarang tidak dibutuhkan. Kalau mendekatkan proses siklus. Karena kalau mau tidak mau, habis makan kita lapar, makan lagi, seperti itu. Semuanya terjadi, kebutuhan, keinginan terjadi itu secara siklus, secara alamiah, secara manusia. Yes, tidak melulu terpaku kepada konsep hierarki. Pertanyaannya adalah bagaimana respon dan juga relevan tidak teori ini di hierarki? Iya, dua pertanyaan. Baik, yang pertama tadi terkait faktor ini ya, namanya faktor negara Vatikan tadi ya. Itu kan negara Vatikan katanya tadi itu jika dilihat dari konsep negaranya itu tidak perlu rasa aman kan seperti itu. Nah sebelumnya saya ingin tanya, negara Vatikan itu apakah memiliki peraturan undang-undang? Kalau peraturannya ada, tapi dia tidak memiliki pihak untuk menegakkan peraturan undang-undang.
Karena salah satu dalam hukum ya, dalam hukum kalau kita pakai pendekatan hukum, salah satu faktor penegakan hukum itu sukses adalah adanya pihak untuk menegakkan undang-undang itu. Jadi undang-undang tidak dianggap sukses atau tidak dianggap efektif jika dia tidak memiliki pihak untuk menegakkan itu. Kalau aturan negara ada. Gimana? Aturan negara. Jadi Ya, aturan negara itu termasuk dalam aturan itu. Maksudnya dia tidak memiliki penegak hukumnya, Nah. tapi hukumnya ada, gitu loh. Nah, ini sebenarnya perlu kita perhatikan. Sebenarnya rasa aman itu tidak hanya berkaitan dengan apa yang sekiranya saya contohkan tadi. Namun kalau kata Mas Bro itu rasa aman itu bisa diciptakan dengan adanya beberapa aturan-aturan tadi. Nah, misalnya, kenapa? Dan saya tidak mungkin, maksudnya tidak percaya jika sebuah negara, apalagi sebuah negara itu tidak memiliki aturan. Saya tidak percaya karena pada dasarnya aturan itulah yang kemudian menjadi indikator dari rasa aman tersebut terpenuhi. Nah, oleh karena itu, meskipun tidak ada penegak hukum, meskipun dalam secara legalitas dalam bidang hukum mungkin tidak disahkan sebagai suatu peraturan, namun yang namanya aturan itu tetap sesuatu yang mengikat, menjaga sebuah negara agar tidak sewenang-wenang memasyarakat seperti itu. Nah, aturan saja itu sudah masuk ke dalam rasa aman. Kalau menurut Mas Bro. Saya menanggapi. Sebenarnya kan begini tadi. Yang kedua aku dijawab. Yang pertama belum. Iya. Kan kok maksudnya jelaskan faktor-faktor dinamisme Yang kedua, dalam belum. hierarki needs. Yang kedua faktornya. Yang kedua tadi kan apa? Kalau itu yang kedua, siklus. Ya, yang kedua siklus dan juga relevansi. Yang pertama itu kan faktor-faktor apa saja yang menjadikan hierarki theory of needs ini menjadi dinamis gitu. Apakah maksudnya yang negara Vatikan itu contoh, bukan pertanyaan gitu. Contoh, kalaupun contohnya salah gak apa gitu maksudnya. Jadi langsung ke pertanyaannya gitu. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dinamisme dalam hierarki theory of needs? Sebenarnya dinamisme itu kita memandang apa? Di pikiran kita memandang dinamisme itu apa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Dinamis itu apa? Fleksibel, Fleksibel, lentur, apalagi? tidak terikat. Diberikan di bawah. Hah? Enggak, dinamis ini dulu apa dulu? Dan di pemahaman teman-teman, dinamis. Kata dinamisnya apa? Dapat berubah-ubah. Nah, intinya dapat berubah-ubah. Nah, jadi menurut Mas Bro itu ini dulu menjadi salah satu hal teori yang konkret. Jadi menjadi pedoman yang paten dulu kalau katanya Mas Bro itu. Tapi seiring berkembangnya waktu, ini menjadi dinamis, dapat berubah-ubah. Bahkan transendental saja ini bisa dibawa, bisa menjadi atas. Karena faktor utama yang mempengaruhi, kalau kata Mas Bro itu bukan beberapa faktor, tapi cukup satu faktor, faktor lingkungan. Dan juga ada dua faktor lingkungan dan juga faktor individunya sendiri, keinginan Manusianya berkembang. Jadi seperti itu. Dua faktor itu kalau menurut Mas Bro. Kalau faktor budaya, gender, Lingkungan. misalkan kalau dari diri gender misalkan, kenapa laki-laki yang harus memberikan kasih sayang kemudian cewek menerima kasih sayang misalkan? Individu. Itu budaya ya. Yang Bisa ini dibalik, ada makanya ya saya tanya Dua-duanya apakah juga budaya kasih bisa, sayang. gender bisa kan misalkan? Dua-duanya butuh. Dari ya, iya betul. Bisa dibalik. Kalau Saya sejauh sejauh budaya saya itu lingkungan. Kalau seperti misalnya perbedaan gender termasuk Kalau budaya termasuk dalam lingkungan. Nah, terus selanjutnya kenapa kok tidak disikluskan saja ya? Kenapa bentuknya kayak gini? Kakak? Kenapa harus hierarki? Kenapa nggak Karena begitu? pada dasarnya Maslow itu kan tidak lepas dari teori utama yang dia gagas, psikologi humanistik. Psikologi humanistik itu menganggap bahwasanya setiap seseorang itu memiliki kepribadian atau diri yang unik dan memiliki potensi besar yang kemudian bisa meledak di saat. Fondasi pemikiran dari humanistik tersebut kemudian yang menjadi gambaran dari terbentuknya ini. Mungkin Ibnu Khaldun menganggap bahwa Ibnu Khaldun menganggap bahwa kebutuhan itu sifatnya siklus, mungkin memiliki kerangka pandangan beda, bukan berdasarkan kerangka humanistik. Namun Maslow di sini menggunakan kerangka humanistik yang mana setiap seseorang itu dapat
dilihat secara unik dan memiliki potensi yang kemudian berlarut-larut akan menjadi besar. Jadi seperti itu. Ini cuma faktor ini saja, faktor perbedaan cara pandangan untuk menggagas suatu konsep tersebut. Nah, terkait relevan atau enggaknya, yaitu lagi-lagi Maslow menyerahkan kepada faktor lingkungan. Kalau dulu paten ini udah tetap. Berarti kalau ini dulu paten. kebutuhan wes ini kebutuhan Ya. nggak bisa berubah-ubah kalau kata Maslow dulu. Saya ingin apa namanya? Saya lebih suka bertengkar dengan Mas Pak itu ini. Dia kan telah menjustis tadi bahwa mengukur-ukur dengan dirinya sendiri dan membawa Ibn Khaldun apa dan sebagainya. Karena seperti itu. Dan ini menarik juga. Pertama ya, dia tadi asumsi PDKT adalah rasa aman dalam pacaran. Itu masuk pada sistem itu. Orang PDKT kan untuk minta dihargai, minta karena ada kebutuhan apa? Dihargai, apalagi bab caper apa tadi kan? Ya, itu dihargai. Caper kan ya, itulah PDKT. Justru kebalik kan. Itu dimasuk dinamisme. Contoh. Lah, Anda jangan lupa sebagai seorang hukum, Mas. Bahwasanya dalam negara semua kebutuhan ini akan bergantung pada otoritas. Maka tidak bisa menggunakan pendekatan hukum. Katanya Abdul Fadil itu ahli hukum Sudan. Seseorang itu lebih rela meninggalkan asumsi personalitasnya, baik kebutuhan pribadinya, kalau sudah dibenturkan pada ketertundukan. Buktinya, saya butuh seks, tapi dilarang sama orang tua butuh seks, ya kan? Karena ada otoritas orang tua, sehingga runtuh. Nah kalau Vatikan kan seperti itu, dia kan ada otoritas. Lah, rasa amannya itu bukan dia miliki kebutuhan, cuma masih dikendalikan oleh otoritas Vatikan. Sudah punya tentara, polisinya jelas. Kan ya? Otoritasnya aturan-aturan tadi itu. Iya. Dan orang rela meninggalkan fungsi personalitasnya, kebutuhannya semuanya dari aturan semuanya itu. Itu dari kalau sudah ada dikendalikan otoritas. Kan ya gitu hukum, Mas. Ya, juga. Makanya saya mentah, takut saya keburu lupa. Langsung ya, saya seperti yang terakhir karena paling menarik, takutnya saya lupa. Orang rela meninggalkan kebutuhan pribadi demi ketentuan-ketentuan yang bersifat legal. Kurang lebih seperti itu. Ya dulu, takutnya salah saya ulangi. Legal itu adalah produksi dari Oke. otoritas ya. Bukan di situ, bukan di situ. Begini, mungkin saudara senior saya yang di sini, lupa bahwasanya begini. Latar belakang formil suatu hukum adalah semuanya yang bersifat sosial humanis. Jadi semuanya segala kebutuhan itu adalah sumber dari hukum. Jadi hukum dibentuk atas dasar-dasar kebutuhan yang ada di sini. Toh walaupun tadi saya tidak setuju dengan penggunaan diksi rela meninggalkan kebutuhan demi hukum, ya, dan saya tidak setuju. Kenapa? Karena begini, dalam hukum sifatnya itu mengikat. Jadi manusia bukan rela tapi terpaksa mengikuti hukum. Diksinya salah. Yang pertama, diksinya salah. Manusia bukan rela mengikuti hukum tapi terpaksa, karena salah satu prinsip dalam hukum bersifat mengikat. Itu diksi, secara diksi. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan apa ya, seperti itu. Ada sumber material, ada sumber formil dalam hukum. Sumber material dalam hukum kalau di Indonesia kan jelas. Tapi kalau sumber material adalah segala kehidupan, segala tatanan sosial dan kehidupan kultural dalam Indonesia itu adalah sumber hukum formil yang ada di Indonesia. Jadi hukum itu terbentuk gara-gara itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan hukum demi merelakan itu, nggak bisa. Begitu loh. Itu yang pertama. Saya kan tadi ada sisi persepsi ya. Tadi saya akan diam untuk menyanggah. Karena kan tidak seperti itu, gitu. Tempo saya tinggi karena mau terbiasa dalam hukum, sifatnya debat. Ini bukan ada yang Gak apa-apa, saya jadi biar motivasi teman-teman juga ikut tinggi kan gitu. Kemudian yang pertama tadi ini kan dulu, yang kedua. Yang pertama tadi terkait dengan pacaran ya. Saya dari awal saya tekankan, saya tidak pernah mengatakan bahwasanya PDKT adalah satu-satunya faktor latar belakang orang mencari rasa aman. Saya tidak pernah mengatakan. Tapi tadi teman-teman saya mengatakan bukan itu masalahnya. Masalahnya ada sifat untuk diakui, dikasih sayang, itu adalah PDKT. Saya tidak pernah mengatakan itu tidak ada dalam PDKT. Bukan itu. Tapi maksud saya adalah rasa aman menjadi salah satu faktor utama dalam
PDKT. Orang kalau tidak merasa aman dengan orang PDKT, dia tidak akan menjadi pacaran dengan dia. Itu intinya. Saya tidak pernah mengatakan hal-hal yang nggak dia di atasnya itu tidak ada dalam PDKT. Saya pernah mengatakan itu. Kalau tidak salah, kalau tidak pernah, saya mohon maaf dan kasih untuk diambil kembali. Alasannya itu. Sekian. Terus ada golongan yang lebih. Ya. Mungkin nggak mau nimbrung ke yang ini. Mau nimbrung? Nggak mau nimbrung ke yang ini. Ini kan masalah hukum mungkin. Tapi Saya langsung ke yang masalah bahasa Inggris kan. Oke. Jadi saya menariknya self esteem itu ya, Iya. percaya diri, Rasa untuk dihargai. rasa untuk dihargai. Tapi kalau artinya kalau nggak salah percaya diri, Harga dirinya. harga diri. Oke. Harga diri itu penting karena nanti itu akan menimbulkan rasa aman. Dan rasa aman itu penting karena nanti berkenaan dengan kasih sayang. Ya, nah dari hal itu meskipun oke lah pacaran nanti ya pacaran Luar biasa, udah selesai. terkadang pacaran itu tidak apa ya, tidak mau untuk aktualisasi diri terkadang, jadi istilahnya ngumpet di situ kan. Nah tapi saya nggak mau dalam konteks pacaran saya nggak mau mendiskusikan. Yang saya masalahkan di sini terkadang le-ale itu kak, yang mohon maaf, le-ale itu kekurangan rasa harga diri kak. Ale maksudnya apa? Iya, ale teman-teman. Oh. Teman-teman, misalkan semester 2 mau ke semester 3 itu terkadang bingung. Ya, mohon maaf kalau yang pacaran mungkin sudah jelas karena rasa amannya jelas kan gitu kan. Rasa amannya sudah jelas. Tapi yang mereka persalahkan bukan dalam ranah pacarannya, tapi kak, saya mau gimana kak? Seakan-akan ada letak ambiguity di situ, ketidakjelasan dalam dirinya. Apakah saya harus menulis kah? Apakah saya harus membaca ini kah? Apakah harus begini? Permasalahan yang dibawa seperti itu kak. Jadi saya rasa kalau mengkaji hierarki of needs, ya, itu kebutuhan mereka tidak mengetahui tentang self esteem, harga diri. Ya, mohon pertimbangannya. Mungkin nanti saya kasih seperti ini nanti ke Ale. Abraham. Ada kelasnya kenapa tadi? Kebetulan adik tingkat saya ini dia itu jurusan BKPI. Berarti konteksnya bukan pacaran nih berarti. Bukan karena pacaran, Kak. Bukan karena pacaran, tapi dia bertanya bahwasanya, Kak, saya mau lebih baik saya kemana gitu. Apakah ke hotel? Enggak. Itu saya banyak pertanyaan biasanya. Saya harus jadi mahasiswa apa? Saya harus jadi mahasiswa idealis atau idealis apa akademis ataupun aktivis yang banyak biasanya. Dibenturkan mahasiswa kayak gini, mahasiswa Kak. baru yang tanya. Maksudnya iya. Itu bertanya kaitannya dengan ini apa gimana ini? Di harga diri, Kak. Ada harga diri. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, apa namanya? Kak, saya ini cocoknya jadi apa? Oh ya, berhubung sebenarnya sudah berpengalaman, saya ini enaknya di apa menurut Anda? Saya harus ngapain? Sebenarnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan self esteem sendiri. Tidak ada sangkut pautnya. Sampai maghrib ini itu tidak ada sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan self esteem sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan untuk dihargai, untuk dipuji oleh orang lain. Namun itu lebih pada proses bagaimana dia membentuk dirinya sendiri. Itu sudah masuk ke identitas, sudah masuk ke dalam identitas. Karena pada dasarnya orang-orang seperti itu, orang-orang seperti itu kalau kata teorinya Erikson itu adalah dalam psikologi, kalau dalam teorinya Erikson itu krisis identitas, dan itu cenderung dialami oleh orang-orang masa remaja. Itu kalau kata Erikson dalam teorinya tentang psikososial itu menganggap masa remaja itu adalah masa di mana proses pencarian identitas. Jadi seperti yang tadi, jika itu dikaitkan dengan hierarki of needs-nya Maslow itu tidak ada kaitannya.
namun itu lebih pada penemuan diri sendiri. Nah, kemudian penemuan diri sendiri itu misalnya diarahkan gini sama senior-seniornya, itu baru kemudian dia bisa membentuk hal ini. Itu bisa menjadi perantara atau jalan untuk membentuk hierarchy of need itu tadi. Itu masih proses pencarian gitu. Orang-orang seperti itu. Kalau saya tanya lagi, Nah, enggak mungkin ada tanggapan. Ya, berarti nanti misalkan saya buat teori dari hierarchy of need diri saya sendiri nanti tidak apa-apa gitu. Tapi tidak tergantung bagaimana kita menyesuaikan dengan yang ini. Ya, yang penting bagaimana kamu paham dulu, yang penting itu. Kalau paham gampang. Ini diterapkan dimanapun, di berbagai bidang apapun. Ini masuk relevan. Itu enaknya karena pada dasarnya kebutuhan-kebutuhan ini bisa menyangkut seluruh kehidupan manusia, bahkan secara spesifik pun seperti halnya dalam fenomena tertentu itu bisa. Jadi kamu bisa mengaitkannya. Yang penting kamu paham saja alurnya seperti ini, bosnya ini dinamis atau seperti ini. Boleh. biar berkembang ini efek Mas Lu nggak menjelaskan ketika seseorang itu tidak memenuhi kebutuhan seperti ini efeknya apa? Tidak ada apa efek negatif atau positif? Tidak apa? Efeknya lah. Ketika seseorang tidak terpenuhi kebutuhannya, Hah? apakah Mas Lu menjelaskan ada efek apa? Ada, tadi itu patologis. Kalau dari Mas Lu itu ada coba teman-teman Apatis. searching coba patologis itu apa aja itu banyak. Nah jadi menurut Mas Lu seseorang itu jika belum memenuhi salah satunya, sebenarnya tahap yang paling awal yang akan dia alami adalah dia tetap stagnan pada dirinya, tidak ada perkembangan. Dan yang bersifat kronis itu masuk ke patologis tadi, putus asa, apatis, ya ujung-ujungnya ya bunuh diri. Itu merupakan orang-orang patologis yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Oh, berarti kalau salah satunya tidak Bisa salah satunya. Melanjutkan pertanyaan dari Kak kan pas timbul mungkin ada hal tawar dari Abraham Maslow untuk mengatasi rasa-rasa kekurangan pada kebutuhan-kebutuhan itu. Solusi yang ditawarkan oleh Abraham Maslow untuk memenuhi agar tidak agar tidak menjadi patologis. Itu penuhi semuanya. Iya caranya untuk memenuhi dia. Ini kan sebenarnya apa ya? Ini kebutuhan dasar semua sebenarnya. Untuk memenuhi ini saja, seorang seharusnya bisa. Siapapun dalam latar belakang apapun itu pasti bisa. Namun bagaimana mungkin yang susah mungkin bagaimana dia memanajemen dirinya sendiri kan susah mungkin. Tapi untuk solusi tetap kembali ke ini solusi. Karena ini sudah apa ya sehari-hari dan menurut Mas Boy itu tidak ribet. Hal-hal kebutuhan seperti itu. Nah, selanjutnya ini berbicara psikologis tadi kan, ini biasanya yang dilakukan itu secara sadar atau di bawah sadar kan? Secara sadar. Secara sadar. Ya. Kan bisa Saya terjadi rasa- tanpa sadar kan? Kenapa? Saya rasa Kalau terjadi tanpa sadar gimana? Apa sudah mungkinkah dipenuhi ini kebutuhannya? terjadi tanpa sadar? Apa sudah dipenuhi kebutuhannya atau masih belum? Kalau tanpa sadar Enggak bisa. nggak bisa. Karena pada dasarnya psikologi humanistik itu kontra banget dengan darinya psikanalisisnya Freud. Terus psikanalisis Freud kan lebih pada Oh, iya. makanya seandainya ini pakai ada kesadaran. Freud ini kan esongsan kan. Hah? Iya, kan lah kebalik gitu. Seandainya ini ada Freud kan dipikir balik. Kok bisa? Jadi piramida terus. Iya, karena kan kalau katanya Abraham Maslow itu semuanya serba dan sadar. Kalau Freud itu di bawah alam sadar, jadi memang harus dibalik. Dan Ya. saya juga begini. Ya, makanya. dari hasil bagaimana dari sebuah diskusi, saya sebenarnya sedikit mengatakan gini. Saya rasa piramid yang dibentuk oleh Abraham Maslow ini sebenarnya bukan suatu struktural yang harus berjalan secara sistematik. Saya pandangnya ini mungkin harusnya penentuan garis ini berdasarkan persentasenya, bukan urutannya gitu. Kenapa saya berkata demikian?
Karena saya rasa kalau kita persentase, ini sudah tepat urutannya. Yang dibutuhkan pertama kali memang, anggap seandainya saya ambil sampelnya itu 100%, maka posisi paling bawah itu psikologis itu biasanya 50%, baru ke 20, baru 10, 15, 5% dan lain sebagainya. Saya rasa demikian. Persoalannya nanti kita tidak harus untuk demikian, tetap konsep siklus itu harus ada gitu. Tidak mestinya harus sistematis sebagaimana yang disusun oleh Abraham Maslow. Karena memang yang harus diberlakukan itu sebenarnya yang harus disimpulkan di sini persentasenya. Seberapa besar kita membutuhkan itu, persoalan nanti kita butuh pada konsep siklus wajar. Karena kebutuhan itu tidak harus secara sistematis kita penuhi. Ada kalanya kita butuh makan, ada kalanya kita butuh dihargai, ada kalanya kita butuh mengaktualisasi diri. Proses pemenangnya gitu. Lebih baik ini diberlakukannya itu persentasenya. Mungkin menurutmu lebih enak di persentasekan saja ya? Iya. Misalnya berapa besar, itu misalnya berapa besar. 40% itu berapa persen. Persoalan nanti kita berbicara pengimplementasiannya atau kebutuhan kita, itu konsep siklus itu pasti ada di sana. Karena semuanya dinamis. Nah, di sini Maslow ada satu hal sebenarnya yang membuat seseorang itu beranjak naik ke beberapa kebutuhan selanjutnya. Apa itu? Itu adalah motivasi. Nah, sebenarnya orang ketika sudah fisiologisnya itu maksudnya tidak terpenuhi, itu gak mungkin termotivasi untuk beranjak pada kebutuhan selanjutnya. Nah, jika dipresentasekan, ini menurut saya masih kurang tepat karena pada dasarnya teori yang dibangun oleh Maslow ini berdasarkan atas motivasi. Oleh karena itu Maslow mengatakan bahwasanya jika seberapa besar pun fisiologisnya sudah dipenuhi, misalnya kenyang atau gak kenyang, yang penting sudah makan. Tapi lebih kepada kenyangnya kan, bukan masalah seberapa kenyangnya, tapi lebihnya kenyang. Itu seseorang akan termotivasi untuk lanjut ke kebutuhan selanjutnya. Nah, jika dipresentasikan itu kurang tepat karena itu bukan berdasarkan faktor motivasi, karena faktor pemenuhan. Jika belum penuh berarti belum bisa menaikkan tahap selanjutnya kan gitu kan. Jika belum penuh sebelumnya fisiologis ini 40%. Jika belum 40%, otomatis orang tersebut tidak mungkin masuk ke kebutuhan selanjutnya. Tapi itu jika berdasarkan presentase harus pemenuhan kan. Maksud saya gini kan, menurut saya penggunaan presentasi itu bukan berdasarkan sebagaimana kita harus memenuhi kebutuhan itu, tapi bagaimana kebutuhan itu memposisikan diri pada diri seorang gitu. Artinya misalnya fisiologis itu kan kebutuhan primer, andai kata dikata itu kebutuhan primer, andai kata kita tarik nama sosial gitu. Baru setelah itu ada kebutuhan sekunder, tersier dan sebagainya. Ada kalanya nanti kita tidak perlu harus sampai 40%. Yang terpenting yang kita bicarakan itu fisiologis itu adalah faktor utama yang paling kita butuhkan. Andai kata kita urutkan, kita kasih kelas. Itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Andai kata kita kasih kelas gitu. Dan kita tidak harus misalnya ini harus terpenuhi 40%, tidak. Tapi memang yang paling kita butuhkan itu adalah fisiologis. Baru setelah itu rasa aman, baru satu kasih sayang, baru setelah itu berdasarkan presentasinya. Persoalannya nanti, oh enggak, kita setelah makan terkadang kita langsung butuh pengetahuan. Tidak harus ke sana lebih. Itu konsep siklus tetap harus masuk. Karena memang pada akhirnya konsep dinamis juga berlaku dalamnya gitu kan. Menurut saya demikian. Iya, memang Maslow kan memang tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya mungkin di awal ketika temuan ini dieksplorasikan oleh Maslow, itu Maslow mengatakan ini loh, sebenarnya kebutuhan manusia itu ini loh kan, segini, melihat HP ini. Namun seiring berkembangnya keilmuan tadi, maksudnya entah itu ada kritikan dan mungkin saja itu kritikan. Ya seperti halnya yang teman-teman katakan tadi sampaikan itu merupakan sebuah kritikan. Kenapa kok harus stagnan, harus mengikuti hierarki tersebut? Kenapa kok tidak sat berada di bawah atau enggak gitu? Itu merupakan salah satu kritikan yang kemudian didengarkan oleh Maslow sendiri. Dan kemudian Maslow memberikan statement bahwasanya mungkin di awal dulu saya menjelaskan ini, tapi sekarang
saya menjelaskan bahwasanya konsep ini bisa dinamis, itu bisa jadi seperti itu. Karena pada dasarnya seperti saya rangkap pertanyaannya hal ini hampir mirip dengan pertanyaan yang lain. Kenapa kok panjang seperti itu? Padahal itu bisa disikluskan, bisa didinamiskan dengan kan seperti itu. Coba menjernihkan. Jadi ya itu tidak, Mas Bus sendiri pun juga memberikan pernyataan bahwasanya sekarang konsepnya itu tidak harus stagnan ke atas, itu hanya sebagai gambaran. Sekarang itu sifatnya dinamis, jadi bisa setelah fisiologi langsung untuk mengetahui habis makan langsung belajar, itu bisa jadi kata Mas. Dan itu dihasilkan dari berbagai kritikan dari tokoh-tokoh lain dengan sendiri. Jadi seperti itu. Mbak Rizky mau komen tadi apa? Tapi tadi saya gimana? Ayo Bang Winda, waktu Bang Winda. Ini kalau menurut saya sebenarnya hierarki dari Maslow ini dari awal memang rancu, karena yang masih menjadi step-stepnya itu tidak ada batasan-batasannya. Tadi yang menjadikan masalah itu beberapa contoh yang itu sebenarnya tidak ada batasannya di Maslow. Dan menurut saya juga mungkin teori ini cocoknya diterapkan di masyarakat yang kalau misalnya tadi teori siklus, kalau menurut saya nggak begitu. Karena begini, kalau yang seperti yang kita bahas kemarin masyarakat Madura, kenapa mereka nggak berkembang gitu? Karena mereka berada di fisiologis, karena mereka masih memikirkan bagaimana memperoleh uang untuk makan gitu. Baru nanti kalau mereka sudah berkecukupan makannya, bukan berarti makan cari ilmu belajar, makan lagi, bukan seperti itu maksudnya, tapi orientasi kebutuhannya itu masih untuk mencapai pangan gitu. Jadi kayak tadi baru setelah makan, misalnya setelah kebutuhan hidupnya untuk masalah makan sudah terpenuhi, maka dia berusaha untuk gimana caranya sih bisa mendapatkan rumah. Gak mungkin kalau misalnya orang hidup aja, makan aja susah, dia mikirnya cari pacar gitu. Ya kan? Jadi kan maksudnya kalau dia buat makan aja susah gitu. Terus juga kalau misalnya dia aja buat bertahan hidup, misalnya kayak pemulung, dia nggak punya rumah gitu. Bagaimana dia bisa memikirkan kasih sayang gitu, PDKT dan lain sebagainya gitu. Itu kan ada basic dari kebutuhan masing-masing. Maksudnya basic kehidupan gitu. Bukan berarti siklus-siklusnya harus berjalan seperti itu gitu, menurut saya seperti itu. Terus juga tadi kan Kakak nyebut kalau beberapa yang menjadi dasar penelitiannya itu untuk Abraham Lincoln dan lain sebagainya, itu seakan-akan nanti ada ketimpangan gitu. Yang diambil sampelnya orang-orang yang seperti itu dan diberlakukan universal, maka nanti akan tidak cocok. Itu juga misalnya ini untuk individu, tapi diterapkan di negara gitu. Itu kan nanti tidak cocok. Karena begini, karena kan tadi paradigma berpikirnya adalah individu itu unik dan memiliki potensi gitu. Maka di sini ranahnya bagaimana manusia itu hidup gitu. Maka nanti prioritas manusia itu seperti apa gitu, tidak bisa diterapkan di ranah yang lebih luas gitu. Karena nanti kebutuhan, maksudnya gini, kalau misalnya individu itu seperti ini, maka kumpulan dari individu akan berbeda gitu. Maka menurut saya tidak bisa ini kalau misalnya untuk manusia, untuk individu itu harus lebih dijelaskan itu menurut saya. Jadi itu saran dan kritikan saya. Masuk bentar. Kalau katanya gini sih, kalau pendekatan hukum gini, kalau di hukum itu ada namanya hukum asli, kemudian ada hukum turunan. Contohnya kalau dalam nikah, hukum asli dalam nikah itu mustahabun atau sunnah. Tapi hukum turunannya ada wajib, ada haram, ada makruh. Kalau kayak masalah ini sudah wajib. Ketentuannya wajib kalau sudah mampu secara luar dan dalam, secara finansial dan juga secara kemampuan. Kemudian dia akan menjadi haram nikah itu jika dia kalau nikah dia dapat berbuat buruk kepada istrinya misalkan, tidak berkecukupan secara materi maupun imateri, itu jadi haram. Contohnya, maksudnya begini, dalam ilmu sosial semuanya tidak pasti. Yang pasti adalah dalam ilmu pasti seperti matematika. Jadi segala turunannya, baik itu teori, konsep dan lain sebagainya yang bersifat sosial, maksudnya konsep sosial, ataupun dalam Islam disebut sebagai konsep muamalat, itu memiliki sifat dinamis yang tidak terhingga batasnya. Jadi konsep yang ada di sini itu adalah konsep jalan utama. Kemudian secara individu akan kita dapati konsep-konsep, maksudnya jalan-jalan
berliku sesuai dengan individu masing-masing. Tapi walau bagaimanapun sebelum kegiatan sosial harus memiliki konsep ya, agar tertata secara sistematis. Tapi nantinya ini yang namanya sosial, baik itu konsep, teori dan lain sebagainya, dia harus memiliki hukum asli dan juga hukum turunan. Itu sifat dasar dari sosial. Kata saya begitu. Kayak nikah itu ya. Yes. Kalau Contohnya. perkiraan itu masuk turunan yang mana nih? Kata saya nikah ya. Kalau masalah saya tidak terlalu kenal secara individu. Kalau luarnya ya, kalau secara luar harusnya menjadi wajib bukan sunnah lagi. Hukum turunannya, tapi hukum aslinya tetap sunnah nikah itu gitu loh. Mas. Ya kan individu. Itu kan produksi hukum lawas. Oh enggak. Kasih saya kesempatan. Silakan. Kasih Ada HKI sekarang Anda kan hukum perlu direvisi. Iya, iya. Kenapa? Jangan menjustis kemudian orang tidak menikah itu tidak soleh. Nabi Isa aja gak menikah dan soleh dalam hukum formal Islam Al-Quran. Nabi Zakaria gak nikah juga disebut abdan soleh, orang soleh. Iya kan? Sudah. Dan filsuf-filsuf juga banyak yang gak menikah kok cari fisiologis yang lain. Ya saya kan bantah secara singkat. Saya bantah secara singkat. Saya tanya sederhana, apakah nikah itu muamalah atau ibadah? Saya tanya, nikah itu muamalah atau ibadah? Kok di bak hukum? Barusan yang di luar konteks jadi saya teruskan biar selesai kan, gak apa-apa gak? Saya tanya sederhana, nikah itu ini ibadah atau muamalah? Kegiatan apa? Nikah itu apa hierarki? Iya, nikah itu muamalah apa ibadah? Nanti kita buat forum berdua di. Ya, kita selesaikan nanti. Tapi Kita buat forum. ya gak apa, tapi Hierarchy of needs ini. tapi begini, nanti saya akan bahas secara personal empat mata, tapi saya akan selesaikan secara komunal dulu. Bahwasanya begini, nikah itu muamalah ya, jangan sampai tukar. Jadi tidak ada hubungannya nilai takwa seseorang dengan nikah seseorang, tidak ada hubungannya. Karena nikah itu adalah muamalah, bukan ibadah. Selesai ya. Jadi tadi alasan nabi-nabi itu karena dia suruh takwa, bukan. Nikah itu muamalah, bukan ibadah. Titik, selesai ya. Gitu ya, nikah itu muamalah, bukan ibadah. Itu konsep dasarnya. Ini dipakai dalam ini. Ya. Semoga saya kayak gini, kalau mau ibaratkan bahwasanya manusia itu ada 3 macam. Dia tubuh dalam organ. Ada kepala, ada dada, ada mulut. Itu kalau dalam dunia pendidikan. Sehingga ketika mencapai puncak ada transidental, pendidikan yang baru kan. Dan itu ada di ide. Biasanya rata-rata itu cocok untuk menjadi pemimpin. Ini kalau dalam pendidikan. Kemudian ada dada. Ini kan mau pakai teori gimana kan kayak di pendidikan. Nah, dada itu tadi. Bahwasanya ketika orang kita menggunakan posisi diri cukup sampai ke bawah tok, itu biasanya dia lebih cocok menjadi prajurit. Ya apa yang penting dihargai, apa dia punya. Dan baru yang di bawah itu adalah ekonomi, bisnis, salah. Ini kan bawa jadi forum beda. Gak apa-apa. Justru saya katakan nikah adalah ibadah. Ya kan pendapat pribadi. Kalau tadi saya pendapat hukum. Pendapat hukum saya ini pendapat pribadi ya. Jadi saya akan menjawab dari Roisa tadi. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa itu hanya diuji cobakan pada figur-figur top saja kan gitu ya? Kenapa? Karena pada dasarnya ini kata Roisa itu tidak bisa disejajarkan, tidak bisa relevan jika diterapkan ke orang-orang secara luas, baik itu yang miskin ataupun yang kaya, karena pada dasarnya sampel penelitian dari pada waktu itu adalah orang-orang figur top. Nah, jadi seperti itu. Kepercayaan orang-orang terdahulu itu selalu memandang bahwasanya orang-orang dengan figur yang top itu menjadi tenaga dari berbagai kelas masyarakat manapun. Miniatur. Jadi miniatur. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu bahkan orang-orang birokrat, orang-orang terpengaruh atau lain sebagainya, itu bahkan banyak hatersnya loh sekarang. Jadi tidak bisa menjadi pacuan bahwasanya orang itu benar-benar menjadi teladan.
Nah, karena pada saat itu orang-orang seperti Lincoln, Spinoza dan sebagainya itu menjadi orang yang berpengaruh dan teladan, dan bahkan banyak dengan berbagai sifat otoriternya mungkin menjadi nilai tambah. Itu menjadi hal yang sangat bernilai jika kemudian diterapkan di orang-orang kelas bawah. Kenapa kok tidak relevan? Kalau menurut Maslow ataupun orang-orang terdahulu itu cukup relevan. Karena pada dasarnya bahkan menurut orang-orang terdahulu. Oh, bahkan, berarti individu seorang menjadi representasi dari ya, sosial. seperti itu. Bahkan dulu mereka mengamini bahwasanya yang harus diuji coba itu adalah figur-figur top dulu. Karena orang-orang terdahulu itu memandang figur-figur besar itu memang sebagai orang figur-figur besar, tidak tanpa ya intinya minim rasa kebencian lah. Jadi itu menjadi alasan kenapa Maslow memberikan uji coba yang terhadap orang-orang yang memiliki figur. Ya kalau sekarang kan ya tidak relevan lagi kalau menurut saya, kecuali jika teorinya kemudian diterapkan pada partisipan politik atau para calon-calon DPRD yang baru. Kalau sekarang itu sekarang nggak bisa relevan, jadi seperti itu alasannya. Tapi ini Pak, yang membuat terjadi benturan pola pikir di pada esensi pada konsep teori Maslow ini, judulnya kan hierarki ya. Dan maka benturan kalau pakai pola pikirnya Mas Idol tadi dengan hukum hierarki harus luntur. Tidak kemudian langsung ujung-ujungnya ditutup dengan ayat dinamisme. Kan kayak gimana itu cara? Benturan di mana ya? Kalau hierarki kan harus luntur ya Mas. Harus. Tergantung hierarki sosial atau hierarki legal. Kalau legal seperti misal saya sambung nggak, Wei? Iya, kalau misalnya kita bahas hierarki dalam kacamata apa kita mandang? Kalau dalam hierarki legal, dalam hukum ada namanya hierarki perundang-undangan. Itu wajib. Kekuatan paling atas adalah kekuatan paling kuat. Legal, bukan sosial ya. Jadi semuanya nutut dari UUD 1945 sampai paling bawah undang-undang dari Perda namanya. Tidak bisa kita meloncat salah satunya. Misalkan Perda lebih kuat daripada UUD nggak bisa. Jadi harus ini legal, kacamata legal. Kalau dalam kacamata sosial dinamis silahkan, kan gitu. Makanya saya sampaikan dari awal pertama kali tadi bahwasanya sifat utamanya adalah mengikat, tidak bisa dinamis ada dalam hukum. Kecuali nanti akan diamandemen selesai. Harus menggunakan tata cara yang formal, tidak bisa seperti sosial. Kalau sosial kan dinamis, berganti waktu, berganti budaya, berganti sosial, berganti. Kalau dalam hukum tidak ada faktor-faktor dan juga step-step formal yang harus dilalui, meskipun juga. Nah, kalau dalam KBBI itu ya itu hierarki itu lebih pada tingkatan. Jadi nggak ada benturan. Jadi dinamis jenjang. Nggak masalah gitu. Urutan tingkatan atau jenjang jabatan. Dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Kita dari ini dah. Yang benar ternyata yang berdiri dengan terlebih. Enggak, karena ada dinamis tadi maka bebas kamu benar, ini benar. Berhubung Karena ada dinamis. berhubung kemudian dinamis, itu kemudian banyak orang menganggap bahwasanya ini ditambahkan neo. Oh, boleh seperti itu. Loh, ya kita sudah paham semuanya. Soalnya kan apa ya? Intinya sebuah suatu pemikiran atau gagasan atau konsep teori. Jika itu sudah ada pembaharuan, itu dalam keilmuan barat dulu itu dianggap sebagai neo. Nah, misalnya nih sebagai Marxis, gagasan-gagasan Marxis. Itu kan kemudian kalau menurut orang-orang penerusnya, ini kan apa ya? Negara sosial itu kan tidak berlaku. Nah, kemudian orang-orang penerusnya yang menganggap negara sosial tidak berlaku itu kemudian dianggap sebagai neo-Marxis, seperti Antonio Gramsci itu kan, Louis Althusser. Tapi kan Maslow kan tetap mengatakan ini adalah paten ya. Penerusnya kan setelah neo hierarki ini baru ada istilah dinamis. Iya, dinamis.
Ini cuma sebagai gambaran, tapi sebagai gambaran, ini sampai saat ini pun masih tetap dijadikan patokan sebagai grand teori dalam riset. Itu masih menjadi patokan. Karena ini sudah bukan bukan teori patah-patah, tapi sudah teori besar, grand teori. Maka dari itu masih relevan dijadikan riset sampai hari ini. Baik, terima kasih. Pak Rizky. Apa kemana-nya? Filosofi dari lahirnya teori ini seperti apa? Kenapa? Filosofi sehingga lahirnya teori ini seperti apa? Riset. Ya itu, selain riset juga sebelum lahirnya teori ini sebenarnya Abraham Maslow itu sudah menggagas aliran humanistik. Nah itu menggagas aliran humanistik, aliran yang menganggap bahwasanya setiap individu itu unik, memiliki satu kesatuan dan juga memiliki kehendak untuk berproses menuju apa yang dia pilih. Jadi melalui pola pikir seperti itulah, melalui kerangka humanistik tadi, kemudian Maslow termotivasi untuk membentuk hierarchy of needs ini. Dan juga selain itu Maslow juga dipengaruhi oleh beberapa tadi itu membimbing tesis disertasi, aliran psikoanalisis dan behavioristik. Ada beberapa tokoh-tokoh lainnya juga. Itu yang mempengaruhi sehingga itulah. Nanti tinggal kita ngembangin sendiri ya. Tinggal kembangkan sendiri kan kalau mau. Ada sebenarnya ini ada gambaran mengaitkan teorinya Maslow dengan salah satu pekerjaan. Ini bagus sebenarnya. Nih, 5 kan ya. Fisiologis, aman, penerimaan kasih sayang, harga diri, dan aktualitas diri. Nah, dalam suatu kerjaan, pada ranah fisiologis, seseorang itu membutuhkan udara untuk bernafas, makan, minum, dan lain sebagainya. Gaji menjadi salah satu kebutuhan fisiologis. Kemudian rasa aman, mereka membutuhkan kerja yang aman, tunjangan, jaminan, itu masuk ke rasa aman. Kemudian sudah terpenuhi pada ranah penerimaan dan kasih sayang. Seseorang yang bekerja itu membutuhkan penerimaan dari teman-teman kerja, dari rekan-rekan kerja, dan juga dari supervisornya. Baik itu penerimaan atau kasih sayang itu juga perlu dari teman-teman kerja. Kemudian pada self-esteem, seseorang itu membutuhkan pengakuan atau status lebih tinggi, Ijazah lah atau sertifikat meningkatkan jabatan atau sebagainya, sertifikat. Baru kemudian aktualisasi sendiri bisa berupa kreativitas, kemajuan dalam bekerja, progresivitas atau produktivitas atau sebagainya. Itu dalam ranah fenomena yang lebih spesifik. Jika kita mengaitkan teorinya Maslow dengan fenomena kerja, jadi seperti itu. Sampai sini ada yang perlu dipertanyakan? mungkin santai aja. Hah? Santai aja. Ngobrol santai. Bukan. Mari lagi.